ya. Oke, nah kita yang pertama kita ngomongin proses bisnis ya. Tadi sebenarnya kita kan ada 10 materi dalam mata kuliah B apa? BPF ya, Business Process Fundamentals. Nah, yang pertama kita ngomongin proses bisnis itu sendiri apa sih gitu ya. Nah, ini kita akan ngomongin apa aja? Kita akan ngomongin informasi, lalu kebutuhan informasi dan bisnis proses itu sendiri ya. Lalu versus nih si fungsional sama bisnis ya. Perspektifnya tapi. Lalu next kita ngomongin sistem accounting ya, SIA. Sistem informasi accounting. Lalu kita ngomongin transaction processing. Oke. Dan kemudian kita ngomongin ERP system. Oke. Next, kita ngomongin informasi dulu ya. Apa sih tentang informasi itu yang kita bahas? Yang pertama itu sistemnya. Sistem itu gue tahu itu sistem lah. Lu jadi gimana sistem di perusahaan lu gitu kan? Suka sering ngomong gitu ya sama teman ya. Nah itu jadi kebayang gak sih sistem itu apa? Nah itu ternyata dia 2 atau lebih komponen yang saling terkait ya, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah seringkali terjadi subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar. Nanti kita ngomongin bisnis proses yang ngomongin sistem ya teman-teman ya. Antara satu dengan yang lain akan saling ngeling berhubungan gitu loh. Itu namanya sistem. Dan nanti ujung-ujungnya jadinya bisnis proses gitu. Kalau di perusahaan ada bisnis proses A, B, C gitu. Nanti dia akan terhubung lalu akan menjadi sistem. Ya. Nah, konflik tujuan ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lain atau sistem secara keseluruhan. Jadi ada konflik-konflik yang mungkin bisa jadi ada dalam sistem atau dalam proses itu sendiri ya. Lalu ada kesesuaian tujuan, ini ketika subsistem mencapai tujuannya sambil berkontribusi pada tujuan perusahaan organisasi. Lalu ada data, nah nanti kalian akan belajar database ya teman-teman ya. Database itu mungkin kita akan ketemu di Vicon 2 atau 3 ya, mungkin enggak sama sekali. Kalau enggak kalian bisa belajar mandiri ya. Kalian tahu data ya, gue butuh data lu dong gitu, misal kadang bos ngomong kayak gitu ya, coba tolong kumpulin, kita akan olah data mentahnya menjadi data bersih buat presentasi nih ke bos nih gitu kan. Nah, itu data ngomongin. Atau enggak misalnya lagi di project, ada data cleansing, data migration gitu. Itu sebenarnya data ya. Apa sih data itu? Fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Ya kan gitu kan? Ada migrasi data di dalam suatu project. Berarti kan sekumpulan fakta ya yang disimpan, dicatat gitu kan, terus nanti diproses. Prosesnya bisa data mentah diambil dari resource manapun menjadi data bersih untuk tujuan misalkan reporting. Biasanya sih lebih ke reporting ya ujung-ujungnya ya. Kalau data itu dan data yang dijadikan reporting biasanya untuk informasi decision gitu ya. Nah, ini baru tadi kita ngomongin informasi. Nah, ini apa? Data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan makna dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tadi yang barusan saya ngomong ya, karena ujung-ujung nanti data itu akan menjadi keputusan ya. Nah, lalu ada nilai informasi. Itu apa? Dia manfaat yang diberikan oleh informasi dikurangi biaya produksi. Lalu ada informasi yang berlebihan. Ini informasi yang melebihi jumlah ya yang diserap dan diproses oleh pikiran manusia, mengakibatkan penurunan kualitas pengambilan keputusan dan peningkatan biaya penyediaan informasi. Nah, sekarang itu kan udah dengar-dengar ya masalah big data segala macam ya. Itu big data tuh informasi asalnya informasi data warehouse gitu ya yang terkumpul banyak ya. Dulu mungkin masih bisa ketampung tapi sekarang informasi yang berlebihan ini bisa dimasukkan ke dalam big data. Harusnya sih kalian belajar juga ya big data ya, cuma saya nggak tahu di semester berapa. Nah ini nanti ini kan dia melebihi proses yang dapat diserap dan proses oleh pikiran manusia. Kita kan terbatas ya otak kita ya, prosesor kita di sini kan terbatas. Nah kalau kita ngomongin komputer itu bisa ketampung sama big data nanti ya. Nah kalau misal
melebihi jumlah yang dapat diserap oleh proses pikiran manusia mengakibatkan penurunan kualitas pengambilan keputusan dan peningkatan biaya penyediaan informasi. Tapi kalau kita ngomongin big data, itu malah akan bukannya penurunan kualitas, tapi malah peningkatan kualitas ya, karena big data itu benar-benar sangat bernilai ya untuk mengambil keputusan di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nggak cuma perusahaan besar sih, perusahaan-perusahaan lain juga ketika dia mengaplikasikan big data itu akan menjadi kayak harta karun ya teman-teman ya istilahnya ya. Itu bisa jadi kayak harta karun gitu loh, big data itu. Nah, kemudian TI, ini udah nggak asing banget lah buat teman-teman ya. Komputer dan perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mengirimkan, dan memanipulasi data. Apa yang mungkin sebagian besar teman-teman di sini kerjanya di dunia IT ya, mungkin sebagian enggak. Tapi walaupun enggak kerja di dunia IT, seenggaknya tahu lah IT itu seperti apa ya. Toh yang kalian sekarang involve di sini adalah part of IT sih, walaupun kalian majoringnya SI gitu kan. Lebih ke sistemnya, sistem informasi ya. Bedanya apa ya Bu, teknologi sama sistem? Sistem lebih ke hal yang nggak kelihatan gitu ya. Teknologi lebih kelihatan kasat mata gitu. Nah, lalu nilai informasi, yaitu manfaat yang diberikan oleh informasi dikurangi biaya produksi. Oke. Nah, karakteristik informasi yang berguna itu apa aja? Relevan ya. Dia mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, atau menginformasi atau mengkoreksi ekspektasi sebelumnya. Itu untuk relevansi ya. Reliable, dapat dipercaya, andal ya. Itu bebas dari kesalahan atau mewakili event ya organisasi secara akurat. Dia harus reliable ya karakteristik informasi. Kalau nggak reliable, gimana kita mau membuat keputusan gitu loh. Informasinya aja nggak bisa dipercaya, nggak bisa diandalkan. Nanti keputusannya bisa ngaco gitu ya kalau dia nggak reliable. Terus dia harus lengkap ya, nggak ada tuh aspek yang hilang ya dari event yang atau kegiatan diukur. Benar-benar kalau misal dari data mentah ya diproses ya tetap harus lengkap menjadi data bersih gitu ya, data jadi gitu. Kalau nggak lengkap nanti biasanya susah decision maker untuk membuat keputusan. Nah, timely itu tepat waktu. Ya harus on time ya. Ini penting banget karena kan berpacu dengan apa ya? Berpacu dengan waktu. Nah, ujung-ujungnya apa kalau berpacu dengan waktu? Ujung-ujungnya duit ya. UUD sih biasanya kan semuanya apa yang ada di apa ya? Kalau sudah sesuatu yang ya perusahaan itu kan memang money oriented ya, namanya juga business oriented kalau perusahaan ya. Beda kalau memang mungkin dia NGO atau dia yayasan yang nggak ada apa sih money orientednya. Tapi tetap kalau hubungannya sama informasi ya harusnya memang tepat waktu ya, karena kalau nggak tepat waktu ya bakal challenging juga sih untuk mengambil keputusan itu pasti ya. Terus understandable, dimengerti. Kalau misal datanya masih mentah atau acak-acakan, bingung lah ya decision maker-nya, "Nih gue harus bagaimana ya?" Gitu kan. Gue harus memutuskan A, B, atau C gitu loh. Karena dia sendiri nggak paham dengan informasi tersebut. Itu bahaya, teman-teman. Jadi dia mesti understandable. Verifiable, dapat diverifikasi. Maksudnya, ini data benar nggak sih di cross check gitu ya sama orang-orang yang berkaitan terkait dan itu orang terkait itu yang ahlinya ya, nggak yang ngasal, nggak yang orang nggak paham terus ditanya untuk verifikasi, nggak bisa gitu. Yang verifikasi itu emang harus yang capable dalam bidang informasi tersebut ya, nggak bisa yang kalau bahasa sekarang pakai ece-ece gitu ya, nggak gitu gitu. Nah, ini dapat diakses ya, yang terakhir ya. Jadi tersedia bagi pengguna saat mereka membutuhkannya dalam format yang dapat mereka gunakan. Dapat diakses yang ketika dia butuh ada di suatu tempat bisa diambil gitu, bisa diakses dan bisa dipergunakan. Kalau nggak bisa diakses, gimana dia mau baca gitu ya, mau baca informasinya. Kan susah juga, challenging juga jadinya. Contoh, mungkin contoh realnya itu kayak misal saya ya, kalau misal saya mau nilai kalian, mau tahu kalian sejauh apa capability-nya dalam mata kuliah ini kan berarti ada TP, ada TK gitu ya. Nah, TK, TP itu kan data yang berisi
berisi data yang hasilnya kan informasi buat saya tahu gitu loh. Kalau saya misal nggak bisa akses LMS kalian, nggak bisa download, terus saya nggak bisa kasih nilai gitu kan. Saya nggak dapetin informasi dari kalian dan saya tidak bisa memberikan keputusan. Keputusannya apa? Ya nilai. Nilai yang harusnya kalian dapatkan gitu. Saya nggak bisa kasih itu. Karena saya nggak bisa akses, terus saya nggak bisa verifikasi gitu kan. Terus kalau misal TP-nya kalian ngasal, nggak jelas, nggak komprehensif, misal ngasal aja ya, saya bingung. Ini pertanyaannya jawabannya begitu, saya nggak ngerti gitu ya. Not understandable, itu berarti informasinya nggak berguna ya. Terus yang ada akhirnya saya coret nilai kalian 0 gitu. Kan sayang ya. Nah itu contoh realnya, jadi kebayang teman-teman yang informasi seperti apa. Ya kayak TP, TK gitu aja, itu informasi yang saya dapatkan dari kalian. Ya. Nah, sekarang informasi yang dibutuhkan dan bisnis proses. Bisnis proses itu apa sih? Kalau kalian udah bekerja, harusnya sih kalian paham ya proses bisnis itu kayak apa ya. Kayak pokoknya lingkaran yang dari A ke Z, dari sales ke finance Bu, accounting Bu, itu yang saya tahu. Yes, itu bisa jadi dibilang bisnis proses ya. Dia itu sekumpulan kegiatan dan tugas yang terkoordinasi, terstruktur, dilakukan oleh seseorang bisa, oleh komputer bisa, mesin bisa ya. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuannya atau tujuan bersama. Oke, untuk melakukan tugas itu dengan baik ya dan mengambil keputusan secara efektif, maka perlu mengetahui informasi apa yang dibutuhkan. Nah, kalau nggak ada informasi, proses bisnis nggak akan bisa terangkai gitu, teman-teman ya. Gimana mau merangkainya, mau mengkoordinasikan kalau informasinya aja nggak ada. Nah, selain itu ada namanya transaksi. Itu sebuah perjanjian antara dua pihak untuk tukar-menukar barang atau jasa ya. Nah, apa hubungannya Bu? Kenapa ada transaksi? Nah, di bisnis proses itu ada transaksi gitu loh. Kalian misal perusahaan produk, kalian jual barang ke customer itu kan transaksi ya. Terus si customer bayar ke kita, nanti dilaporkan ke accounting, ke finance accounting, terus ada ARAP-nya gitu ya, ada reportingnya tiap bulan. Itu kan diawali dengan transaksi. Terus tapi saya kan jual jasa Bu, ya sama aja, mau barang mau jasa pasti ada transaksinya gitu ya. Cuman bedanya kalau barang kelihatan, kalau jasa kayaknya goib gitu ya. Tapi ada layanannya gitu kan. Nah, kemudian ketiga, pemrosesan transaksi. Proses perekaman data transaksi, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkan informasi dari data tersebut, seperti laporan penjualan atau laporan keuangan. Ya, jadi semua transaksi itu diproses. Tadi yang saya udah jelasin ya. Di dalam penjelasan sebelumnya itu ada proses ininya. Ada proses pemrosesan transaksinya. Oke. Lalu yang keempat adalah siklus transaksi atau siklus proses bisnis. Ada siklusnya cycle ya. Tadi kalau bahasa ini itu cycle. Rangkaian proses pertukaran ekonomis ya yang dijalankan oleh sebagian besar perusahaan atau organisasi. Nah, ini 5 siklus utama di perusahaan. Yang pertama itu ada revenue cycle, pendapatan, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai. Ya, balik lagi tadi ke perusahaan teman-teman, misal kayak saya lah ya, First Media kan jual jasa kan, jasa internet ya. Kan goib tuh, barang goib ya. Lebih ke kita jual produk sih, tapi nggak kelihatan barangnya ya. Intangible namanya, barang yang nggak kelihatan. Nah itu jadi First Media jual jasa internet ke masyarakat, terus kalian masyarakat tuh bayar ke kita gitu loh. Itu siklus pendapatan. Ya ada yang based on paket ya, masing-masing beda ngambil paketnya, tapi yang pasti bayarnya misal tiap bulan atau mungkin dia ambil yang setahun ya. Nah, begitu mereka bayar, customer bayar, kita dapat duit gitu. Itu namanya siklus pendapatan. Terus ada expenditure ya. Expenditure pengeluaran di mana perusahaan membeli barang atau bahan mentah baik untuk dijual lagi atau dipakai untuk proses produksi. Nah, ini saya walaupun jual internet ya, perusahaan kita jual internet, tapi sebenarnya kita tuh untuk menyediakan internet itu kan misal kita pakai FO ya, fiber optik ya, berarti kan kita harus ada barangnya kan, ada jalurnya, ada kabelnya kan, si FO-nya itu kan, fiber optik itu kan
ditanam ya di jalan, nggak serta-merta simsalabim ada aja. Kan intangible Bu, nggak kelihatan. Terus bisa aja dong kayak apa ya, kayak hosting gitu kan nggak kelihatan ya karena di cloud ya. Toh di hosting di cloud itu kan ada infrastrukturnya. Sama, kita jual internet ada infrastrukturnya. Infrastrukturnya apa ya? Itu ada FO-nya, ada kabelnya, ada modemnya, ya kan, ada device-nya, ada remote-nya, apa segala macam itu yang harus kita beli di vendor. Nah, itu kita ada siklus pengeluaran expenditure. Kita beli perlengkapan itu ya untuk pemenuhan ke klien kita. Itu siklus pengeluaran. Lalu ada siklus produksi, di mana bahan mentah ditransformasi menjadi barang jadi. Uh, diproduksi ya, kalau di internet itu produksinya apa ya? Mungkin secara billingnya kita ada produksi ya, secara database ya, seperti itu. Atau mungkin bagian ininya, NI-nya, network installation-nya, dia udah ada barangnya, terus dia install ya, config, itu kan produksi itu jatuhnya, kayak gitu. Lalu ada siklus sumber daya manusia, di mana sumber daya direkrut, dilatih, digaji, dievaluasi, promosikan, dan diberhentikan. Nah, kita kan perusahaan first media kan nggak serta-merta yang jalanin robot ya, ada manusianya semuanya, ada karyawannya, ya kan? Dari mulai orang yang pembeliannya, procurement-nya, ya kan? Untuk beli fiber optik, terus ada hire engineer buat instalasi FO-nya, setup modemnya, ya kan? Apa device-nya gitu kan? Semuanya itu memerlukan manusia. Terus bagian IT-nya yang nyeting atau ada masalah, ada help desk-nya, nah itu sumber daya manusia. Kemudian ada orang HR, payroll-nya yang ngegaji karyawan, ya. Terus mungkin ada orang GA yang ngurusin ruangan, ngurusin bangunan gitu, ya. Itu ada semua, yaitu siklus sumber daya manusia. Nah, yang terakhir adalah siklus financial. Ini kerjaannya aktivitas keuangan, ya. Jadi biasanya tuh finansial itu paling ujung. Dia kerjanya di ujung. Yang lain udah kelar, dia baru kerjain gitu ya. Makanya kadang sering kalau mereka closing tuh suka pada lembur gitu ya. Kasian juga kadang ya orang finance itu accounting. Nah, bisnis proses tuh saya akan kasih contohnya nih, ini ya, kegiatan finansial ya, financing cycle. Nah, jadi ada teman-teman bisa lihat ya, tadi kan sudah sebutin ya, ada bagian finance, ada HR, ada production ya. Nah, ini untuk finance dia ada ininya, bisnis prosesnya. Jadi dia dari dapetin duit ya, dari pelanggan, terus dia ngeluarin duit ya, dia beli material buat support kegiatan perusahaan, dia keluarin duit, ada pembelian gitu kan, purchase goods di sini nih. Nah, dia ada pengeluaran ke sini, terus dia ada pendapatan lagi kan, pendapatan dari mana ketika nanti ada customer yang jadi customer kita, daftar, bayar, dapat. Nah, di dalam ini dia ada production, ada HR-nya, ada IT-nya, ada general ledger, ada laporan. Ini bisnis prosesnya teman-teman ya. Jadi siklusnya, cycle. Makanya kenapa dinamain cycle? Karena nanti dia balik lagi gitu loh. Dia dapat duit dari customer ya, kita dapat duit, perusahaan dapat duit dari customer, terus beli ini, beli itu, gaji karyawan, expenditure ini itu, sampai production selesai, kelar, barang ke deliver ke customer bayar dapat duit lagi, iya begitu lagi, begitu aja terus ya. Inilah namanya cycle, bisnis proses. Jadi biasanya bisnis proses tuh satu function ke function lain saling terkait. Ya, kalau misalnya saya bilang function itu berarti bisa division, ya, bisa anak-anaknya division yaitu departemen, ya. Oke, nah sekarang perspektif functional business, ya. Perbedaannya apa sih antara fungsi bisnis dengan kegiatan bisnis? Dari tadi kan kita ngomongin bisnis proses ya, ada kegiatannya, tapi ada fungsinya juga. Nah, kalau secara fungsional itu fokusnya apa yang dilakukan sih, gitu kan? Terus orientasinya dia lebih vertikal, hierarkis ya. Lalu tujuannya lebih ke task, kegiatan ya. Lalu personilnya spesialis, melakukan tugas yang spesifik ya. Terus untuk bisnis apa? Dia fokusnya bagaimana hal tersebut dilakukan.
Kalau fungsional, apa yang dilakukan sih? Ngapain sih? Tapi kalau perspektif bisnis lebih ke gimana tuh kita ngerjain itu, ya. Orientasinya lebih ke horizontal, lintas organisasi, lintas divisi gitu ya. Terus tujuannya lebih untuk ke customer ya, pelanggan ya. Kalau fungsional kan lebih ke internal, lebih ke kerjaannya masing-masing. Nah, personilnya gimana deh generalis ya, bisa melakukan berbagai tugas lintas. Oke, nah sekarang kita masuk ke AIS. Kalau bahasa Inggrisnya AIS, kalau bahasa Indonesianya SIA ya. Tapi kalau SIA bahasa itu Sunda kasar ya, lu ya gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Yang orang Bandung, orang Sunda mana nih? Iya Bu, bener Bu. Iya Bu, ya Bu, ke Saya teman Bu, buat ke teman sebaya. buat ke teman ya. Iya dulu saya nggak ngerti gitu ada ngomong SIA gitu kasar banget saya ngikutin terus yang ada saya dipelototin ya. Hah? Salah salah apa saya gitu kan. Ternyata saya baru tahu oh SIA itu ternyata lu gitu. Tapi ngomongnya mungkin saya salah kali ke orang tua ya. Jadinya saya dipelototin. Nah, ini kita akan belajar tuh ya 6 komponen SIA di sini ya. Jadi teman-teman asumsinya jangan SIA yang lu ya, yang kasar ya, tapi kita lebih ke accounting information system ya. Oke. Nah, komponennya SIA itu apa aja sih? Sebelumnya kita mesti tahu dulu SIA itu apa sih? Namanya juga sistem ya. Kalian udah tahu sistem, udah tahu informasi, udah tahu akunting keuangan, udah tinggal digabung aja itu semuanya itu. Jadi apa? Sistem yang mengumpulkan ya, merekam, menyimpan, mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Ya, pengambil keputusan itu siapa sih? Kalau di perusahaan besar enggak di sistem selalu ngomong perusahaan besar ya. Kalau di perusahaan-perusahaan itu lebih ke manajemen level ya, manajemen level ke atas atau mungkin bisa BOD atau mungkin CEO ya. Tapi kalau di level rumah tangga yang udah married siapa ya? Siapa yang biasa ngambil keputusan? Suami atau istri? Lebih ke mana? Istri Bu. Lebih ke istri ya. Berarti Curhat Mas. Repot ini. istri itu berarti menteri dari segala ya, menteri semua segala hal ya, istri ya. Jadi dia ngambil keputusan. Lu nggak ikut keputusan gue, awas. Betul Bu. Nggak dapet jatah gitu ya. Betul. Wah, Nggak ada kayaknya makan ini pohon bakal Bu. jadi curhat session para suami nih. Pikirnya pengen nengok-nengok, wah ada bini gue nggak ya di belakang gitu ya. Iya iya betul betul Bu. Serem. Nanti kita ngakak Saya lagi. nyimak aja Bu. Mas Fikri nih serem nih. Lihat-lihat belakang nih Mas. Oke, ya, ya tadi kita ngomongin perusahaan ya. Terus kita juga ngomongin rumah tangga lah. Rumah tangga juga ada yang ngambil keputusan. Mostly memang istri, memang istri mostly. Pikir nggak salah. Tapi emang bener ya. Kalian kalau bapak kan juga ngebahasnya sama istri kan. Mah, ini anak minta sepeda nih. Gimana nih kita nih? Bentar, gue cek dulu ya. Ambil kalkulator. Ya kan? Aduh, kayaknya gak bisa nih, Pak. Ya udah. Kapan bisanya? Itu dulu, side job dulu gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu keputusan loh, ngambil keputusan loh. Berdasarkan apa? Tadi kan saya bilang ya, entar dulu ngitung dulu di kalkulator gitu kan. Itu kan dia berarti harus punya data kan si istri. Datanya dia kumpulin, dia ini terus dia olah tuh. Dia kotak-atik gitu kan. Ini nyampe kagak duitnya buat beli sepeda gitu ya. Nanti kalau misal dia kelihatan kagak bisa nih ya, berarti kan keputusannya enggak gitu ya. Nah, itu kan penting banget itu data informasi itu penting banget gitu loh. Nah, itu dalam rumah tangga tuh ada SIA juga itu ya. Jangan salah teman-teman ya. Hati-hati ya. Oke. Nah, termasuk di dalamnya orang, prosedur, instruksi data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, dan pengendalian internal dan ukuran-ukuran keamanan. Semua aspek yang dibahas ya. Untung aja saya nggak masukin ukuran-ukuran keamanan dan istri gitu ya. Untung nggak gitu ya. Kalau iya kita bubar gerak gini yang single-single, Bu, saya jomblo loh, Bu gitu. Ya udah, kalian cari pasangan lah. Kalian ini nanti ada postcard tuh bisa berjodoh juga loh. Salah satu fungsinya itu postcard ya. Oke. Nah, Promosi. kenapa Rio? Promosi Bu. Boleh dong kalian promosi diri, apalagi yang jomblo. Boleh banget.
ya. Ini komponennya apa aja? Orang yang menggunakan sistem, ya. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Nanti kalau misal teman mungkin suka dengar SOP gitu ya, atau WI gitu. Dulu ada yang kesel sama saya ngomongin SOP. Apaan sih Bu? Sayur sop apa gitu kan? Nah, seralah, berarti kamu nggak ngerti SOP gitu kan. Nah itu maksudnya prosedur ya, sistem operating prosedur ya kalau nggak salah ya. Nah itu atau mungkin instruksi ya, kayak WI itu work instruction gitu ya. Jadi nanti ada prosedurnya gimana caranya untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data ya. Lalu ada apa lagi komponennya? Ada data tentang organisasi dan kegiatan bisnis. Ini penting banget. Data tuh saya ngomongin di dunia digital marketing ya, teman-teman saya tuh ngomongin, lu kumpulin database leads lu. Lead itu calon customer ya teman-teman ya. Kumpulin lu, itu penting banget tuh, lu satu lead bisa 10.000 loh harganya. Yang nggak ngerti, wih gue bisa jual ya ke orang ya, satu data 10.000 ya. Nggak kayak gitu teman-teman ya, nggak. Itu diolah gitu loh, data tersebut bisa bernilai 10.000, itu diolah gitu loh, menjadi informasi yang berharga. Gimana cara mengolahnya di digital marketing? Ya teman-teman pelajarin ya, ada caranya gitu loh. Supaya dia menjadi satu nomor WA leads itu bisa menjadi 10.000, itu ada caranya. Nanti teman-teman belajar ya. Itu tapi kan kita ngomongin ini komponen. Jadi kalau misal ngomongin data itu ngomongin sebenarnya data tuh UUD ya. Apalagi sekarang ngomongin big data. Tuh teman-teman aware nggak ya? Facebook, apalagi ya? Medsos-medsos lah ya yang punya big data ya. Pokoknya kayak Facebook lah salah satunya atau Instagram ya. Itu kebayang nggak teman-teman berapa ratus juta pengguna, berapa ratus juta data yang si Facebook punya? Kalau kalian teman-teman mungkin buka We Are Social ya, ada survei tiap tahun dari We Are Social, itu dikasih tahu sedunia itu pengguna Facebook sekian, pengguna YouTube sekian, pengguna IG sekian, itu ada tuh data-datanya. Di Indonesia dari 300 juta pengguna medsos sekian berapa persen gitu kan. Artinya dia ada berapa ratus juta. Nah, kalau ketika ada berapa ratus juta itu artinya ada berapa ratus data ya. Nah, data itu diolah di big data sama si platform mereka tuh, dan itu jadi duit loh teman-teman. Jadi duitnya itu gimana Bu ya? Ya dia kelihatan nih, misal kita sering kita suka hobi apa itu bisa kerekam sama si IG. Kenapa bisa? Karena kan kita suka pasang status ya. Pasang status, pasang foto. Nih kita, misal saya hobi traveling, IG saya kan travel gitu kan, suka yang jalan-jalan. Itu udah kerekam tuh mas sama si IG tuh. Ini orang doyannya traveling. Nanti si IG mungkin dia akan membisniskan data kita itu ke orang-orang yang ada hubungannya sama travel. Mungkin nanti entah dijual ya, itu negatifnya ya. Atau mungkin dia dijadikan dia punya perusahaan konsultan, dia bikin ini nih saya punya data yang bagus begini gitu. Itu bisa bisa dijadikan acuan untuk tujuan si perusahaan A, B atau C kalau misal si IG-nya jadi konsultan. Nah, itu kan artinya uang ya, teman-teman ya. Itu big data tuh luar biasa sekali sekarang ya. Jadi jangan main-main sih sama data sih. Kalau kalian bisa ngolah itu luar biasa tuh. Itu duit ya, harta karun. Kalau ngomongin data ya. Lalu ada SW. SW itu software ya, perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. Nah, kayaknya kita sekarang tuh nggak bisa lepas dari software ya, teman-teman ya. Mobile apps itu kan software ya, teman-teman ya. Itu mobile apps kalian tuh setiap hari di dalam genggaman teman-teman tuh tiap hari, tiap menit, tiap detik ya, ada ya. Ya nggak sih? Ya. Nah, terus apa lagi? Infrastruktur. Infrastruktur itu ya pokoknya kebanyakan hardware ya kalau infrastruktur ya. Lalu ada apa lagi? Lalu terakhir ada kontrol. Nah, kontrol itu apa sih? Dia ada kontrol internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi data SIA. Nah, 3 fungsi bisnis apa aja? Untuk kegiatan organisasi, untuk mengubah data, ya, dan untuk kontrol, ya, fungsi bisnisnya ini. Ini kita masih hubungan dengan SIA ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ada 6 nilai tambah SIA nih, apa aja? Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk. Yes, pasti ya.
Kemudian meningkatkan efisiensi. Bu, saya masih nggak ngerti hubungannya gitu dengan semua nilai tambah. Lambat laun ketika teman-teman mempelajari proses bisnis ini akan tahu, oh ternyata ini toh yang dimauin Bu Rian nih waktu yang 6 nilai tambah SIA gitu kan. Ada nanti ya. Ini mungkin masih gambaran umum ya. Berbagi pengetahuan ya. Lalu apalagi meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan ya, nilai tambahnya memperbaiki struktur kontrol internal itu udah pasti, sama meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan informasi yang benar, data yang benar, keputusannya juga akan benar, akan tepat ya. Nah, SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dengan beberapa cara. Pertama, mengidentifikasi situasi yang memerlukan tindakan manajemen. Manajemen pasti diperlukan teman-teman ya dalam lingkup organisasi, apalagi dalam perusahaan ya. Lalu dia dapat mengurangi ketidakpastian dan dengan demikian memberikan dasar untuk memilih di antara tindakan alternatif. Pasti, tapi yang pasti datanya mesti benar, tepat ya, dan lengkap. Lalu SIA dapat menyimpan informasi tentang hasil keputusan sebelumnya, bisa di-keep ya datanya ya, yang memberikan feedback atau umpan balik berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan masa depan. Jadi bisa menjadikan sebagai reference atau historical data ya. Itu bisa digunakan buat nanti improvement untuk keputusan-keputusan yang akan datang. Nah, dia juga dapat memberikan informasi yang akurat secara tepat waktu. Pasti ya. Lalu SIA dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang yang dibeli bersama. Terus dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan tata letak barang dagangan atau untuk mendorong penjualan tambahan barang terkait. Yaitu kalau ada historical data itu lebih enak, jadi bisa di-compare, bisa jadi benchmark ya untuk selanjutnya. Nah, transaction processing apa aja? Nah, ini siklus pemrosesan data ya, ada 4. Ini umum banget teman-teman. Yang pertama ada input data, ini umum lah ya, teman-teman juga udah paham banget sih kalau saya bilang ada penyimpanan data. Habis di input datanya gitu ya. Kalau misal teman-teman kerjain di Excel gitu kan, berarti kan input data nih. Terus nanti klik save gitu ya. Save atau save as itu kan nyimpen tuh ya. Terus nanti mungkin teman-teman datanya banyak. Gue mau ini nih, mau apa? Mau tahu jumlah penjualan gue hari ini ada berapa ya. Itu kan di calculate, ada formula segala macam, itu kan pemrosesan data. Nah, setelah itu terakhir ada hasil keluarannya, outputnya ternyata setelah dikalkulasi semuanya dapat, oh gue pendapat gue hari ini sekian, terus pengeluaran gue sekian, berarti balancing gue nih sekian, wah berarti gue hari ini untung nih gitu ya. Nah, itu output informasinya. Nah, dari situ teman-teman mungkin bisa decide, oh gue hari ini marginnya lumayan banget nih, penjualan gue lihat nih yang mana ya, yang barang mana ya yang bagus ya. Dari ada 10 barang, ternyata yang nomor 3 yang paling banyak dibeli. Oh berarti besok gue stok lebih banyak nih, 2 kali lipat. Nah itu kan bisa jadi output informasi itu bisa jadi keputusan teman-teman buat mengambil tindakan yang tepat gitu ya. Terus nanti dilihat besokannya bagus apa enggak. Kalau misal enggak, kok jadi kenapa hancur ya? Kemarin bagus ya. Dilihat tuh apa aja aspek-aspeknya yang mempengaruhi tersebut. Dicari lagi, dicari tahu. Itu nanti mungkin latih historical data, atau mungkin dia beritme ya, atau mungkin dia 3 hari sekali nih barang ini bagus, tapi setelah 3 hari tersebut hari berikutnya bakal jelek. Itu bisa dilihat polanya di historical data ya, dari output informasi yang terekam dan disimpan ya, sebagai repository gitu. Nah, import data itu datanya berupa apa aja sih? Dokumen sumber, turnaround, sama otomatisasi data sumber. Lalu penyimpanan data itu ada buku besar, teknik pengkodean, COA ya, chart of account yang tadi saya bilangin. COA itu yang kalau orang accounting pasti ngerti lah ya. Kalau saya nggak paham, cuman saya keriting aja kalau udah ngeliat COA gitu ya. Ada jurnal, ada audit trail ya, penyempurnaan basis. Lalu ada proses data, itu cuma 4 ya. Nggak biasanya seputar ini aja sih, ada create, retrieve, update, delete. Seputar itu ya kalau merasa data ya. Mau di codingan, mau di Excel, mau di akses, mau di mana lagi. Sama semuanya kayak gini ya. Mau di CMS gitu kan sama. Create, retrieve, update, delete ya. Lalu outputnya apa sih? Bisa berupa soft copy atau hard copy. Nah, kalau saya sekarang saranin kalau bisa sih paperless ya teman-teman ya. Lebih banyakin soft copy aja ketimbang hard copy. Tapi di perusahaan nih gak bisa Bu, soalnya ini buat pajak. Yes, kalau buat pajak no choice. emang kendalanya selalu kayak gitu. Saya udah sering komplain ya. Ini kita udah punya sistem bagus segala macam. Gak bisa. Ini buat pajak. Pokoknya ujungnya buat pajak. Ayo udahlah. Oke.
Kalau ini sudah speechless ya. Tapi kalau bisa soft copy itu diperbanyak ya. Kita buat go green ya, environment. Terakhir nih, kita ERP system. Ada yang tahu ERP singkatannya? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? Resource planning. Hah? Enterprise Resource Planning. Yes. Yes, Rio. Contohnya apa kira-kira, Rio? ERP. Ya, sebut merek aja nggak apa-apa. SAP. Oke. Kamu kerja ini, bergelut dengan SAP kah? 100% opposite, Bu. 100%? Iya, Pegang Be. SAP apa? Jadi itu cuma belajar aja, Bu. Di kantor sedang mengimplementasi SAP, tapi saya bukan bagian software engineer-nya, saya bagian operation infrastructure-nya. Oh, oke, great. SAP-nya apa? R3, Apa ya? ECC, S4HANA, Kayak seperti Business One? Success Factor kayak. Oh, success factor-nya ke HR ya? Iya, HRIS ya? iya. Oke. Lebih kayak itu keren lah, SAP itu keren lah. Besar, Bu. So, kamu di bagian HR-nya atau gimana, Rio? Saya di bagian IT infrastructure-nya, Bu. Oh, lebih ke IT infrastructure. Oke. Sip, sip. So far so good ya, SAP HRIS-nya itu success factor-nya. So far so good, Bu. Can access through the mobile. Ya, banyak fasilitasnya lah. Oke, sip. Selain SAP, kompetitornya sebut coba. Contoh yang lain. Odoo, Bu. Odoo, yes. Apalagi? Yang sekelas SAP, Odoo sekelas SAP nggak sih? Selain itu yang besar juga apa? Ada nggak? Pernah dengar Oracle? Yes. Saingannya SAP SuccessFactors, Oracle itu apa? Produknya. HCM ya? Human Capital apa ya? Manajemen kalau nggak salah. Dia sama kayak SuccessFactors. Kurang lebih sama. Buat HRIS. Kalau Odoo, ada yang tahu apakah dia sekelas SAP? Odoo itu? Saya belum pernah pakai Odoo sih. Jadi saya nggak tahu. Apakah dia sekelas SAP, Oracle? Siapa yang pakai Odoo? Pernah implement, Bu, buat klien. Pernah. Sebesar SAP nggak, Gi? Saya belum pernah nyobain SAP sih. Oke, jadi kita nggak bisa ngomong Jadi ya. sama. Kita di dua brand yang berbeda. Tapi Oke, kalau Odoo tuh dia open source, jadinya custom, bisa di custom gitu. Oke. Tapi harusnya sih sekelas ya, cuman memang mungkin beda di open source ya. Dan custom SAP, jagonya custom. Cuman semakin banyak custom, semakin mehong. Rio ketawa, pasti ya. Oke, nah sistem ERP. ERP ini dia untuk mengintegrasikan ya berbagai sistem dalam satu organisasi. Nah, dalam SIA ini dia mengintegrasikan seluruh siklus, di mana aliran data juga terintegrasi secara transparan. Yes. Nah, ini bisa dilihat ya, contoh gambar ERP itu seperti itu. Tapi kalau yang udah bergelut dengan ERP yang udah disebut tadi ya, nama-namanya ya, itu kayaknya udah paham banget lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, slide terakhir, thank you.